Halo teman-teman mahasiswa, saat ini sertifikasi kompetensi di LSP Unpam terdapat dua jenis daftar skema yang berbeda, yaitu kompetensi inti program studi dan kompetensi tambahan atau LPKKS. Skema yang ada pada kompetensi inti program studi merupakan skema sertifikasi persyaratan akademik yang dapat diikuti mahasiswa Universitas Pamulang dan sertifikatnya akan menjadi persyaratan sidang, wisuda, dan pengambilan ijazah. Berikut alur registrasi skema sertifikasi kompetensi inti program studi. Langkah pertama, masuk aplikasi Google, ketik mylsp.unpam.ac.id. Selanjutnya, masukkan username dan password yang sama dengan MyUnpam. Setelah itu, tunggu verifikasi dan klik login. Bagi yang baru pertama kali membuka web MyLSP, maka akan diminta untuk mengisi biodata terlebih dahulu. Pada kolom email, peserta wajib mencantumkan alamat email yang aktif pada perangkat yang digunakan. Lalu, pada kolom nomor telepon dan handphone, wajib mencantumkan nomor yang memiliki WhatsApp aktif. Setelah data terisi dengan lengkap, langkah selanjutnya, klik simpan. Langkah kedua, klik garis 3 pojok kiri atas, pilih registrasi sertifikasi, pada jenis daftar, pilih kompetensi inti program studi. Pada tahap ini, untuk mengetahui lebih detail, silakan klik pilih, lalu iya, simak dan perhatikan semua unit yang akan diujikan. Lalu kembali dan cek semua unit pada skema lain. Bagi peserta yang mengikuti program retaker atau uji kompetensi ulang, peserta wajib memilih skema yang sama dengan skema uji kompetensi yang sudah diikuti. Setelah yakin pada tahap pilih skema, peserta wajib menceklis semua unit, lalu simpan. Langkah ketiga, input berkas dengan klik tanda plus. Selanjutnya, klik logo awan pada semua berkas untuk mengupload. Adapun berkas yang harus dilampirkan, yaitu PDF scan KTP, PDF scan KTM, atau surat keterangan mahasiswa aktif bagi KTM-nya yang hilang ataupun rusak. Selanjutnya, PDF scan rangkuman nilai yang sudah ditanda tangan dan stempel Kaprodi. Dan yang terakhir, pas foto background merah memakai alma mater ukuran 3x4. Selanjutnya, form bukti kompetensi relevan ini dikosongkan dan diisi bagi peserta retaker atau uji kompetensi ulang dengan menginput dan mengupload sertifikat skill password lalu simpan. Langkah keempat, periksa kembali seluruh isian form biodata diri, pastikan data tidak ada kesalahan, setelah itu klik simpan. Langkah kelima, tanda tangan secara digital pada kolom tanda tangan lalu simpan. Langkah keenam, klik finish, klik riwayat sertifikasi, dan klik nama peserta. Pada halaman ini, tahap yang harus dilakukan yaitu klik tagihan dan kode VA bisa disalin dan pastikan status tagihan lunas. Untuk jenjang S1 semester 7 dan 6, gunakan kode virtual account pada MyLSP, dikenakan biaya sebesar 300.000. Dan untuk semester 8 ke atas, gunakan kode virtual account tagihan pada MyUnpam dan dikenakan biaya sebesar 1.300.000, yang mana 1 juta untuk tagihan skripsi dan 300.000 untuk uji kom. Tagihan uji kom bagi semester 8 ke atas sudah menjadi satu dengan skripsi dan tidak bisa dibayar secara terpisah. Dan untuk jenjang S2 semester 3 ke atas, gunakan tagihan pada web MyLSP, dikenakan biaya sebesar 600.000. Langkah ketujuh, setelah status tagihan lunas, peserta wajib mengecek secara berkala status berkas. Jika ada berkas tidak valid, peserta wajib segera memperbaikinya. Apabila perbaikan berkas melalui batas akhir masa validasi pada gelombang yang sedang dibuka, maka status pelatihan akan ditunda ke gelombang berikutnya. Status yang ditunda atau dipindahkan termasuk ke kategori reschedule. Dan reschedule hanya berlaku satu kali, dan jika tidak mengikuti pelatihan dan ujian gelombang berikutnya, maka status pelaksanaan akan dinyatakan tidak lulus. Langkah ke-8, setelah semua status berkas dinyatakan valid, langkah berikutnya, peserta wajib mengecek secara berkala pelatihan dan jadwal pelatihan. Jadwal akan keluar H-3 atau H-2 sebelum pelaksanaan. Dan jika H-1 pelaksanaan belum dimasukkan ke grup pelatihan, silakan hubungi dosen pelatih untuk dimasukkan ke dalam grup pelatihan. Kontak dosen pelatih bisa dicek pada jadwal pelatihan. Langkah ke-9, setelah mengikuti pelatihan, peserta wajib mengecek secara berkala ujian dan jadwal ujian. Jadwal akan keluar H-3 atau H-2 sebelum pelaksanaan. Dan jika H-1 belum dimasukkan ke grup, silakan hubungi dosen asesor, dan untuk nama dosen asesor bisa dilihat pada laman ujian. Dan untuk kontak dosen asesor bisa diminta ke WhatsApp
admin LSP Universitas Pamulang pada bio Instagram. Langkah ke-10, setelah selesai pelaksanaan ujian, peserta wajib mengecek secara berkala sertifikat pada menu sertifikat. Pada laman ini, peserta akan diminta untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu. Terdapat 2 jenis sertifikat dan setiap asesi akan mendapat salah satunya. Jika asesi kompeten di semua unit, maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi BNSP. Dan apabila terdapat beberapa unit yang belum kompeten, maka asesi akan mendapatkan sertifikat skill passport. Kedua jenis sertifikat tersebut dapat digunakan untuk persyaratan sidang, wisuda, dan pengambilan ijazah. Sertifikat skill passport bisa di-download pada web MyLSP, dan untuk sertifikat kompetensi BNSP wajib melakukan pengambilan di kantor LSP Universitas Pamulang, Kampus Victor, Gedung B, lantai 1.